Mungkin saya lebih pas untuk bicara tentang IKNB-nya gitu ya, tentang asuransinya dibandingkan dengan pasar modal gitu. Kebetulan saya dari asuransi jiwa. Jadi jawabannya adalah atas pertanyaan Mas Gibran tadi sangat urgent. Ada beberapa faktor yang mendasari kenapa Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia memandang reformasi IKNB ini sangat urgent. Yang pertama kita bisa melihat dari sisi jumlah nasabah, ada sekitar 60 juta masyarakat Indonesia yang memiliki pertanggungan asuransi jiwa. Jadi kepentingan masyarakat banyak. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara dari total aset, ada sekitar 500 triliun rupiah total aset yang dikelola oleh industri asuransi jiwa, dan ini adalah satu tanggung jawab yang besar. Sekitar 300 juta diantaranya itu diinvestasikan langsung atau tidak langsung di pasar modal Indonesia, 300 triliun diantaranya. Jadi ini tanggung jawab yang besar sekali, gitu ya. Terlebih lagi sekarang ada kasus-kasus yang terjadi di industri asuransi jiwa yang melibatkan aspek investasinya. Jadi dengan ini semua rasanya kepada kita semua bahwa reformasi IKNB dan pertanyaan Mas Yukan tadi dengan pasar modalnya mungkin sudah sangat urgent untuk segera dilakukan. Tapi kalau kita lihat pembenahan apa sebenarnya yang perlu dilakukan untuk mendorong kesehatan dan juga perkembangan industri IKNB dan juga pasar modal ini ke depannya, Pak? Ada beberapa banyak, Mas Gibran, dan itu pastinya melibatkan setiap stakeholder gitu ya. Yang pertama, ada juga PR yang harus kami akui yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan asuransi jiwa, gitu ya, bahwa tata kelolanya, fungsi-fungsi pengawasan internalnya itu juga harus semakin ditingkatkan, semakin diketatkan, begitu ya. Sebetulnya di dalam banyak peraturan yang berlaku bagi industri asuransi jiwa, ini sudah dinomorkan, tapi setiap perusahaan catatannya itu yang kedua tentunya Pak Budi, aspek ya. boleh diulangin sedikit pernyataan tadi, soalnya suara Anda kurang jelas. Oh baik, jadi sebetulnya begini, yang pertama kalau kita bicara perbaikan, maka perbaikan ini harus dilakukan di semua lini oleh setiap stakeholder. Dan yang pertama sekali rasanya harus dilakukan oleh setiap perusahaan asuransi jiwa. Tata kelola yang baik itu harus dikedepankan. Banyak peraturan perasuransian itu sudah menggarisbawahi bagaimana perusahaan asuransi jiwa harus dijalankan dengan prinsip good corporate governance. Ya, ini harus diingatkan kepada perusahaan asuransi jiwa, kepada setiap manajemennya, dan setiap pihak yang berada di dalam perusahaan asuransi jiwa harus menjalankan tanggung jawabnya. Tentunya adalah bahwa dari sisi regulator, peraturan-peraturan yang ada saat ini barangkali harus direview sebagian diantaranya supaya belajar dari apa yang kejadian kepada beberapa perusahaan belakangan ini, itu semakin kecil peluangnya terjadi di masa depan. Yang ketiga tentunya aspek investasi itu harus diawasi sungguh-sungguh.